Halo saudara-saudara, tinggal di perkotaan, punya pekarangan yang sempit, bagaimana caranya kita bisa hidup sehat? Hari ini bersama Profesor Jean Paulus, kita akan berbicara tentang memanfaatkan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran secara vertikultur berbasis organik. Inilah Logika, dialog menarik dan asik GKP Bekasi, 16 Mei 2020. Baik, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pun di rumah. Kita punya yel-yel ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya hidup sehat, hidup bahagia. Itu ya. Apa kabar Bu Dorcas? Hidup sehat, hidup bahagia. Apa kabar Bu Sis? Hidup sehat, hidup bahagia. Oke. Apa kabar Dokter Indi? Hidup sehat, hidup bahagia. Oke. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai kita akan dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan karena sore ini kami boleh dipertemukan melalui media Zoom. Kami kaum perempuan GKP Bekasi, baik pengurus KPP maupun peserta rumah perempuan, boleh berjumpa dengan Ibu Profesor Jean Paulus yang kami kasihi, yang telah bersedia untuk berbagi sama kami dalam program Logika menarik asik GKP Jemaat Bekasi. Kiranya Tuhan memimpin dalam acara ini agar kami boleh menerima manfaat dan boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin kita akan pakai kesempatan ini untuk Bu Jen menyampaikan pengantar dulu ya. Tentang apa yang akan kita diskusikan bersama sore ini. Kepada Bu Jen dipersilahkan. Oke. Shalom, ibu-ibu semua. Shalom. Pasti kita sudah bisa bertemu pada sore hari ini. Nah, ibu-ibu, kita di saat sekarang ini ya, pandemi COVID-19, kita tinggal di rumah ya, bekerja dari rumah, kemudian ada yang belajar dari rumah, semuanya kita lakukan dari rumah. Bahkan untuk meeting-meeting atau pertemuan seperti ini juga kita lakukan via online. Nah, berarti begitu banyak waktu kita berada di rumah. Nah, kita tinggal di kota besar ya, seperti Bekasi. Yang perlu di sini kita pahami dulu bagaimana ada istilah urban farming ya. Urban farming atau sistem pertanian perkotaan. Nah, definisinya adalah kegiatan budidaya pertanian ya, baik itu mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura ya, atau berbagai jenis tanaman sayuran dan buah. Ada juga tanaman rempah dan obat, atau kita kenal dengan tanaman bumbu-bumbuan, maupun tanaman hias. Nah, untuk budidaya vertikultur, artinya sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat ya, secara bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Nah, untuk lahan pertanian, lahan pekarangan di kita yang ada di kota besar ini, tentunya sangat terbatas. Namun tidak mengurangi ya, atau kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dengan menanam secara bertingkat atau vertikal, dan yang kita tanam ya berbagai jenis tanaman sayuran lah ya,
baik dia kangkung, bayam, sawi, pakcoy, selada, kemudian tanaman rempah lainnya ya banyak sekali ya, kemangi, kunyit, kemudian jahe dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kemudian bertani secara vertikal juga untuk di daerah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat ya. Ibu-ibu kita kalau ke pasar hanya beli bumbu saja itu sudah sekitar Rp5.000 ya, padahal cuman kemangi, bumbu-bumbuan lainnya itu sudah bisa Rp5.000. Baru bumbu, belum untuk daun bawang, bawang merah, dan sebagainya. Belum juga untuk sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurangi ya belanja kita ibu-ibu, kita perlu memanfaatkan pekarangan yang sempit. Sesempit apapun pekarangan rumah kita, kalaupun nggak ada lahan pekarangan lagi, kita masih bisa memanfaatkan pagar rumah ya, pagar depan kita, ataupun tembok ya, dinding samping kiri ya, pagar samping kiri kita ya dengan tetangga. Itu masih bisa kita manfaatkan dengan menanam sayuran. Kemudian ada potensi lahan vertikultur di kota. Nah, atap bangunan bertingkat juga bisa digunakan untuk menanam secara bertingkat ya, misalnya hidroponik juga bisa dilakukan di sini. Kemudian ada halaman kantor ya, selain pekarangan rumah, pagar rumah, teras, dan lain-lain sebagainya. Kemudian solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan dan tentunya juga menciptakan suasana alami ya yang menyenangkan karena lingkungan rumah kita, pekarangan kita menjadi asri. Ya, suasana rumah menjadi adem. Kemudian kita masuk pada budidaya sayuran secara vertikultur. Nah, ada bahan dan alat yang kita perlukan di sini. Yang pertama bahan untuk rak. Yang penting rak itu dia kuat agar dapat menopang pot tanaman dan dibuat secara bertingkat seperti tangga ya. Saya itu baru buat di depan. Kemudian untuk bahan dari rak bisa dari kaso, bisa dari aluminium, baja ringan, bambu, atau kalau nggak ada lahan pekarangan kita bisa menggunakan kantong tanam vertikal. Kantong tanam vertikal itu dijual lewat toko online, itu banyak ya, lewat Lazada, Tokopedia itu ada ya, kantong tanam vertikal. Kemudian yang kedua, wadah tanam itu bisa berupa pot, kemudian polybag, barang bekas, bisa botol air mineral bekas, kemudian bisa plastik bekas, misalnya plastik molto, minyak goreng yang 2 liter ya, plastiknya itu kuat kan, jadi bisa kita gunakan sebagai wadah tanam. Tapi jangan lupa untuk melubangi bagian bawah dari kantong plastik ini. Bisa juga dari bahan bekas lainnya ya, kaleng-kaleng cat dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau di desa atau di kampung bahkan ada yang menggunakan gedebok pisang ya sebagai wadah tanam karena dia mengandung banyak air. Oke, kita lihat sini ada rak vertikultur ya. Ini ada dari baja ringan atau aluminium, ada dari kantong tanam vertikal yang bisa kita letakkan di bagian pagar depan ataupun tembok rumah depan ya, pagar batas dengan tetangga. Bisa juga dengan dari bambu, tapi kalau bambu sulit dicari ya di daerah perkotaan, atau gedebok pisang ya. Kita gunakan kantong tanam vertikal atau kita buat rak khusus untuk tempat pot tanaman. Nah, jenis tanaman dan media tanam. Jenis tanaman apa saja yang bisa kita tanam secara vertikultur? Yaitu tanaman yang berumur pendek dan memiliki perakaran yang dangkal. Misalnya sayuran ya, ini berbagai jenis sayuran, sawi, kol, pakcoy, kailan, brokoli, selada, seledri, bayam, kangkung, daun bawang, bawang merah. Kemudian tanaman bumbu-bumbu itu bisa kemangi ya, bisa kunyit, jahe, serai, bisa juga tomat, mentimun, terong, cabai, paprika, dan lain-lain sebagainya. Yang penting tanaman itu berumur pendek atau bisa dipanen 1-3 bulan. Untuk media tanam itu campuran tanah, kompos, atau pupuk kandang dan juga arang sekam ya, dengan perbandingan
1:1:1, kita campur merata dan masukkan dalam pot atau polybag. Kalau di Bekasi sini ya, itu media tanam banyak dijual di kios-kios tanaman yang ada di pinggir jalan, itu banyak kita bisa beli. Harga yang murah juga, per 5 kilo 20.000 ya. Itu bisa dapat, kalau untuk ukuran pot 20 cm bisa dapat 10 sampai 12 pot. Kemudian next untuk penyediaan bibit. Ya. Next Pak Pendeta ya. Nah, untuk sumber benih itu kita bisa beli di toko pertanian, bisa juga secara online, atau kita bisa menyiapkan sendiri, seperti cabai, tomat, atau bawang merah, ya bisa saja kita beli di pasar. Kemudian kita mengambil biji-bijinya dan kita semai ya. Kalau bawang merah itu supaya dia cepat tumbuh, bawang merah yang sudah disimpan selama 2 bulan ya. Jadi jangan baru dipanen kemudian kita tanam, itu lambat untuk bertunas. Jadi bawang merah yang sudah disimpan selama 2 bulan. Untuk bawang merah caranya kita potong sepertiga bagian atasnya ya. Kemudian kita tanam. Kalau nggak potong ya keluar tunasnya itu lama. Jadi harus kita potong sepertiga bagian karena titik tumbuhnya itu berada di bagian bawah dari umbi bawang. Kemudian tempat semainya untuk semai benih bisa kita gunakan tray semai, itu dijual juga secara online, atau juga di gelas air mineral ya, gelas-gelas aqua bekas, atau juga langsung di pot tanaman. Kemudian media untuk semai itu kita hanya menggunakan arang sekam saja atau kokopit. Nah, kokopit itu terbuat dari sabut kelapa. Kemudian lamanya semaian itu bergantung pada jenis tanaman ya, berkisar 2-4 minggu. Kemudian kita pindah tanamkan di pot atau polybag. Next. Nah, ini kita bisa lihat penyemai ini ada tray semai, kemudian ada bisa juga di gelas-gelas aqua atau air mineral. Ya, next. Kemudian untuk pemeliharaan tanaman, yang pertama penyiraman. Ya, penyiraman itu kita lakukan setiap hari atau bahkan kalau musim panas kita bisa siram 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Jangan menyiram pada saat siang hari ya. Kemudian untuk pemupukan, karena ini budidaya vertikultur basis organik, ibu-ibu kan sudah tahu membuat POC sendiri ya, POC dari sampah dapur. Nah itu jangan didiamkan ibu-ibu ya, itu itu lagi dibuat sendiri masing-masing di rumah. Bisa kalau tidak menggunakan ember, kita gunakan aja botol-botol air mineral bekas ya, yang 1,5 liter, kita mengisi dengan sampah dapur ya, atau kulit buah-buahan yang sudah kita cacah, kita isi setengah bagiannya, kemudian kita tambahkan air beras yang sudah dilarutkan gula sekitar 1 sendok teh, dan kita tambahkan nasi basi. Air beras cucian pertama ya ibu-ibu, kemudian kita tambahkan nasi basi, dan kita fermentasikan selama 2 minggu. Itu bisa setelah itu kita saring, dan bisa kita aplikasikan dengan perbandingan 1:10. Jadi 1 bagian pupuk organik cair dicampur dengan 10 bagian air. Jadi kalau 1 liter campur dengan 10 liter dan kita siramkan pada tanaman 3 hari sekali. Kemudian ibu-ibu kalau ada air beras itu jangan dibuang ya. Untuk air beras cucian kedua dan seterusnya ya, kalau yang pertama kita buat POC, itu kita tampung di ember, kemudian bisa kita sampai 2-3 hari dan kita siramkan juga pada tanaman. Itu sangat baik untuk tanaman sayuran itu jadi subur ya. Kita siram juga dengan air beras. Nah, panen caranya adalah dengan mencabut akar tanaman, misalnya tanaman sayuran sawi, bayam, seledri, kangkung untuk kita konsumsi sendiri ya. Kemudian kalau kita mau panen berulang kali, kita hanya bisa ambil tunas-tunasnya atau daun-daunnya. Kemudian nanti dia akan tumbuh lagi tunas yang baru dan bisa dipanen berulang kali kalau kita untuk konsumsi sendiri. Nah, kalau kita memiliki lahan pekarangan yang agak luas,
bisa menjadi bisnis ini ya. Jadi kalau kita konsumsi terlalu banyak, ya kita bisa jual ke tetangga atau bisa jual online. Ada pas apa Pak Pendeta, pas online, Ya, pasundan online ya. pasundan Pas online. ya bisa. Kalau kita punya pekarangan yang agak luas, bisa kita masukkan di pasundan online. Pasti laku karena tanaman kita organik, bebas dari pes kimia ya, pasti sehat dan aman untuk lingkungan. Ya, ini kita lihat ya, ada kantong tanam dan seterusnya. Nah, ini ada gambar-gambar contoh. Nah, saya juga buat tapi baru itu ya, baru dipindah kemarin. Jadi tanamannya masih kecil. Ini memanfaatkan botol-botol bekas. Ini botol-botol dari Sprite dan Coca-Cola ataupun air mineral yang 1,5 liter nih, ya bisa dibuat seperti ini. Slide yang terakhir. Nah, di daerah perkotaan kita juga bisa menanam buah di dalam pot. Namanya tabulam pot. Ini ada jenis-jenis buah-buahan, ya ada jeruk, belimbing, ya lemon nipis, atau ini bahkan ada nangka yang bisa kita tanam. Tapi ini ada teknik budidayanya sendiri ya untuk. Nah, ini pupuk organik cair. Ini produksi kami ya, saya dengan anak-anak mahasiswa saya. Dan ini juga sudah berapa kali diikut sertakan dalam pameran pupuk organik cair Agrika. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Jen untuk paparan materinya yang sangat menarik, wawasan baru lagi bagi kita, menambah wawasan yang sebelumnya juga sudah pernah Bu Jen share ya, tentang POC, pupuk organik cair, tentang hidroponik, dan hari ini kita bersama-sama kembali mendapatkan wawasan baru tentang budidaya sayuran secara vertikultur berbasis organik. Nah, kita akan masuk dalam diskusi. Saya punya satu pertanyaan mengawali diskusi kita. Nanti ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan juga ya. Pertama mungkin yang paling mendasar yang seringkali kita dengar orang bilang hidup sehat itu mahal gitu ya, hidup sehat itu susah gitu, apalagi kita yang tinggal di perkotaan. Nah, saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan dari Bu Jen berdasarkan bidang keilmuan Ibu, bagaimanakah hidup sehat yang bisa kita upayakan, apakah memang mahal ya, atau sebenarnya banyak juga cara-cara ekonomis yang bisa kita lakukan. Dan kemudian khususnya dengan bidang keilmuan Ibu Jen, dalam hal apa saja kita bisa mengupayakan hidup sehat itu. Mungkin itu dulu Bu Jen, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Pendeta Yoga. Ya, memang dikatakan hidup sehat itu mahal, itu benar juga ya, karena bukan hanya bilang oke, mahal, tapi bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya hidup sehat itu murah. Caranya dengan mengkonsumsi jenis sayuran ya, atau bahan pangan yang tidak mengandung pestisida, paling tidak mengandung pestisida. Mungkin kalau pupuk kimia itu masih bisa ditolerir, tapi yang paling berbahaya adalah penggunaan pestisida kimia. Karena pestisida kimia itu pada saat kita mengkonsumsi sayuran yang mengandung pestisida, ada yang mengatakan bahwa itu harus dicuci bersih, it's okay. Itu kalau pestisidanya itu masih nempel di bagian luar sayuran ya. Tapi biasanya waktu pestisida ini disemprotkan, dia langsung masuk ke jaringan tanaman, sehingga kalau kita mengkonsumsi sayuran yang mengandung pestisida pasti akan terakumulasi di dalam tubuh kita. Nah, kita ketahui sekarang bahwa kalau dulu mungkin ya, dulu masih orang tua kita masih bertani secara tradisional ya, tidak menggunakan pupuk apalagi pestisida kimia, bahan sayuran itu masih sehat ya. Tapi kalau sekarang sudah berbagai macam jenis penyakit yang
diakibatkan atau sebagai dampak dari penggunaan pestisida kimia. Berbagai jenis penyakit kanker, ya mungkin kanker A sampai Z ya. Ada dokter di sini, Ibu Dokter Windy ya. Itu salah satunya sebagai akibat dari mengkonsumsi sayuran yang mengandung pestisida kimia. Dan kalau di tingkat petani itu pengalaman kami yang turun lapangan, pada saat 1-2 hari sebelum panen kalau ada serangan ulat atau serangan hama yang sangat dahsyat itu ya, hama yang banyak itu pasti disemprot dengan pestisida. Saya juga sudah anjurkan ke ibu-ibu jangan pernah makan sayuran kol yang ayam ayam goreng yang pakai Pecel ayam. sayuran kol itu ya jangan pernah makan karena pasti disemprot dengan pestisida. Nah, kalau menurut saya sebenarnya tidak mahal juga. Itu bisa murah. Hidup sehat itu bisa murah apabila kita memanfaatkan pekarangan kita. Walaupun sempit kita di daerah perkotaan, tapi kita bisa tahu bahwa sayuran yang kita panen nanti itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti pestisida. Jadi kita aman aja untuk mengkonsumsi. Saya sebelum nanam secara organik ini, ya bulan-bulan kemarin saya selalu belanja di Total Buah Segar. Itu ada sayuran yang organik, ada label organik itu, ada labelnya, dan memang itu organik, tapi mahal. Untuk pakcoy, itu 3 batang ya, 3 batang pakcoy, ada 1 yang besar, 2 yang kecil-kecil, itu 12.900. Tapi memang mahal, tapi saya harus beli. Nah, daripada mahal kita mengkonsumsi produk sayuran organik, lebih mending kita tanam sendiri di rumah. Kalau pakcoy itu kan cuma 1 bulan kita bisa panen. Dan itu bahan pangan yang sehat. Dan pasti kita akan sehat. Seperti itu Pak Yong. Jadi bisa aja bilang mahal, ya tapi murahnya dengan memanfaatkan pekarangan yang sempit yang ada di kota, yang tempat tinggal kita. Ya, seperti itu Pak Yoga. Terima kasih. Baik, Bu Jen. Jadi kalau semua dibeli dari supermarket ya jadi mahal ya Bu Jen ya. Mahal, ya. Tapi kalau kita mau berusaha sedikit dengan mengembangkan tanaman hidroponik ya, dan kalau buah-buahannya tadi ada tambulapot ya, kemudian sayur-sayurannya dengan vertikultur ini, ya tentu akan menjadi murah, ekonomis, tapi kita bisa hidup dengan lebih sehat. Ya, itu pertanyaan mengawali dari saya untuk ibu-ibu sekalian, dibuka kesempatan menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Halo Profesor Jen dari Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya senang banget ya bisa dibuka acara. Udah lama nggak ketemu Ibu Bapak semua. Pada kesempatan ini kebetulan Ibu Jen juga buka kita dengan makanan ya. Kebetulan kita kan memang akhirnya kita ibu-ibu nih dituntut untuk punya kreasi banyak mengenai makanan. Karena kan kerjanya ya udah anak-anak cuma makan tidur. Nah, kalau tadi Profesor Jen bilang kita ini lebih sehat dengan organik dan ya kan tahu ya Bu, kita juga sementara ini apa-apa harus dengan keadaan ekonomi yang begini nih. Nah, maksud saya gini Bu, kalau misalnya kayak Prof Jen bilang kan dengan makanan organik yang harganya cukup mahal, sementara itu emang sehat gitu. Nah, apakah kalau yang kita beli di pasar itu tubuh kita jadi nggak sehat? Maksudnya sejauh apa sih bedanya gitu kalau kita beli yang ada di pasar, tapi kita bisa lihat nih misalnya kayak kangkung tuh yang sehat tuh yang walaupun kita nggak tahu itu organik atau enggak ya, Prof Jen, itu bagusnya kayak apa gitu supaya kita juga sekarang lebih waspada untuk melihat sayur-sayuran yang ada di pasar. Selain itu kita juga akan belajar yang seperti Prof Jen bilang menanam sendiri. Kebetulan lahannya juga emang nggak ada juga, jadi mungkin hanya bisa di pot-pot gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Jadi apa trik kita untuk tahu tanaman yang kita beli itu, kalau kita beli di supermarket kan mahal gitu. Kalau
di pasar kalau yang pun nggak organik, apa ciri-cirinya gitu kalau dibanding yang nggak organik gitu. Makasih. Oke, Itu aja, baik, Pak. terima Pendeta. kasih Bu Yuliana. Kita akan dengar kepada Ibu Jen. Silakan Bu. Oke, saya langsung jawab ya, Pak. Ya, Bu Yuliana, ya betul ya. Kita tidak kalau sayuran itu ya, misalnya caisin, sawi, itu bisa kita amati ya. Kalau misalnya daunnya itu utuh, tidak ada serangan ulat ya, tidak digigit oleh ulat ya, berarti itu pasti menggunakan pestisida. Ya, jadi kalau beli sayuran di pasar, biasa kan ibu-ibu mau beli sayuran di pasar itu ya cari yang mulus ya, nggak ada gigitan serangga, padahal salah. Jadi ambil yang memang ada gigitan serangga ya, berarti itu kemungkinan besar tidak disemprot dengan pestisida. Nah, kalau kita ambil yang mulus-mulus, aduh, sedangkan ulat nggak mau, tapi kita yang mau ya makan sayuran itu. Jadi itu tandanya ya. Kalau untuk sayuran kangkung, bayam, memang sih jarang sih diserang oleh hama ya. Tapi paling tidak, saya ini di dekat rumah ini ada kebun sayur, ada Pak Tani, kebetulan dekat saya sering share ke Pak Tani itu, ya memang dia tidak menggunakan pestisida ya. Cuman yang dia itu nyiramnya, dia pakai air comberan, Bu. Dia pakai air dari got, nah itu yang bikin, ataupun ada air kali dekat ini udah kotor sekali. Nah yang ditakutkan gini, kalau untuk sayuran kangkung atau bayam, air kali atau air comberan itu kan memang dia ada zat-zat organik juga ya. Tapi kita nggak tahu juga ada zat-zat berbahaya, misalnya sisa-sisa baterai, air baterai kan yang di kadmium ya. Baterai itu mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Kadmium kita kan nggak tahu, tapi dia pakai nyiram. Jadi seperti itu, mungkin dia tidak pakai pestisida, tapi dia nyiramnya pakai ya, air kali yang mungkin orang buang sembarangan ya, air baterai atau apa yang zat-zat yang berbahaya juga untuk tubuh kita. Nah itu yang ditakutkan. Kalau untuk sawi kita bisa lihat ya dari daunnya, jangan ambil yang utuh, yang mulus. Nah seperti itu. Jadi walaupun lahan pekarangan kita sempit, mungkin ya paling tidak, karena kita kan kebanyakan di rumah ya, apa yang daripada nonton drakor ya, drama Korea atau online terus-menerus ya, medsos terus-menerus ya, mending kita yang sekali-sekali waktu ya kita ke depan aja untuk nyiram tanaman, ya nanam apa gitu aja. Pagar pun bisa kita beli yang kantong-kantong vertikultur itu, kantong-kantong vertikal bisa loh. Kalau itu bisa kok. Ya. Atau juga untuk kemangi ya, daripada beli di pasar, nanam aja ya. Gampang sekali juga. Benihnya juga mudah didapat lewat online itu dan juga murah. Saya beli satu paket 15 jenis benih itu seharga 45.000. Ya tambah ongkir 5.000 ya 50.000. Itu untuk benih sayuran ya, berbagai jenis sayuran. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yu. Oke, saya langsung inti aja Bu. Kita kan nggak bisa menghindari ya Bu, kita kan seringnya ke pasar-pasar yang di warung-warung atau yang pasar baru, di sayuran yang nggak ke supermarket yang fresh gitu. Terus kita pasti yakin Bu, kita pilih yang ada ulatnya. Tapi kan tetap aja yang namanya pestisida itu pasti ada gitu ya Bu. Kira-kira untuk menghilangkannya itu apa ya Bu caranya? Cuci di air mengalir kah sampai berapa kali? Atau ada bahan lain untuk menetralkan pestisida itu? Kira-kira itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu Leli. Kembali ke Prof. Jen, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau di pasar memang ya kita udah tahu ya pasti ada pestisida. Baru kalaupun kita cuci bersih ya, sampai di rumah kita cuci bersih sayuran itu, kalau dia tadi saya sudah jelaskan, kalau pestisida itu masih nempel di bagian luar, itu masih bisa ya dengan air mengalir atau ada dibilang dengan air garam. Nah, tapi biasanya pestisida yang disemprotkan itu dia langsung masuk ke jaringan tanaman, dan kalau dia sudah masuk ke jaringan tanaman itu sulit, tidak ada bahan lain ya yang bisa kita cuci pakai apa, itu nggak bisa karena dia sudah masuk ke jaringan tanaman. Nah, kalau saya untuk mengurangi, ya paling tidak kita
janganlah meniadakan ya. Mungkin sulit untuk meniadakan kita mengkonsumsi sayuran yang mengandung bahan kimia, tapi paling tidak mereduksi atau mengurangi. Nah, untuk karena memang nggak bisa dicuci seperti apapun, ya kita pilih sayuran. Memang kalau sayuran daun sulit ya. Kalau saya biasa sering beli yang tidak menggunakan pestisida pasti ya, daun singkong. Ya, daun singkong pasti nggak menggunakan pestisida. Kemudian ketimun Jepang, apa sih? Labu Jepang, labu apa? Labu siam. Labu siam, ya. Labu siam pasti tidak menggunakan pestisida. Apalagi daun pepaya, ya. Daun pepaya. Nah, yang sayur-sayuran untuk apa ini yang jenis sawi-sawian ini yang sangat berbahaya. Bahkan cabai dan tomat pun itu disemprot dengan pestisida. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Yoga, Profesor Rucin, dan Ibu-Ibu sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin pertanyaan saya ini menyangkut dari Bu Juli sama Bu Leli ya, masalah tanaman atau sayuran yang kita beli di pasar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dengan merendam sayuran dengan air garam itu bisa mengurangi pengaruh dari pestisida atau bagaimana? Karena saya memang kebiasaan sekarang kalau beli sayur, buah-buahan atau apapun itu, saya suka merendamnya dengan air garam. Jadi saya tahunya sih itu untuk kayak kuman-kuman atau ada ulat-ulat kecil, mungkin dengan merendam dengan air garam dia akan keluar. Apakah itu merupakan salah satu tips juga untuk untuk mengurangi pestisida yang seperti Bu Jen bilang tadi sangat berbahaya untuk tanaman sayuran gitu. Mungkin itu. Pertanyaan dari Bu Mary ya, sama juga dengan pertanyaan yang tadi ya. Jadi air garam juga memang bisa juga kita gunakan itu untuk mengeluarkan ulat-ulat yang kecil ya dari sayuran, dia pasti keluar. Tapi saya sudah jelaskan tadi juga, kalau pestisidanya itu dia sudah masuk di dalam jaringan tanaman, bahkan di sel-sel tanaman itu tidak bisa tidak bisa kita tiadakan atau tidak bisa mengurangi itu. Ya mungkin kalau dia baru semprot yang masih ada di bagian luarnya itu bisa terbantu dengan air garam. Tapi kalau sudah masuk di jaringan tanaman sama sekali tidak bisa, pasti ikut termakan oleh kita ya. Kita bisa kayak konsumsi dan akhirnya menumpuk atau terakumulasi dalam tubuh kita. Iya, saya kira singkat seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya, pakai air garam untuk mengeluarkan ulat-ulatnya. Iya, selamat malam Ibu Jen. Bu, saya kan ada lumayan banyak lah di pot tanaman cabai dan rawit. Terus akhir-akhir ini ada kutunya yang nempel-nempel putih-putih, terbang-terbang. Itu bisakah dihilangkan tanpa menggunakan zat kimia, Bu? Kira-kira itulah pertanyaannya. Tanpa menggunakan zat kimia menghilangkan hama-hamanya itu, Bu. Makasih Bu Ida pertanyaannya. Ya memang hama tanaman yang sering menyerang tanaman cabai itu namanya kutu putih. Jadi dia nempel di bagian bawah daun sampai pada pucuknya. Nah, untuk sebenarnya kita memang tidak bisa menggunakan pestisida kimia ya. Kita bisa gunakan pestisida nabati itu dari bawang putih. Bu Ida, bawang putih itu di blender, bawang putih sekarang mahal. Murah ya. Murah ya. 10.000. Iya, 10.000 kan murah ya. Jadi kita 40.000 yang cutting itu. Bawang putih. Iya. Maksudnya kita bisa membuat pokoknya bawang putih dah. Kita bisa membuat pestisida nabati dari bawang putih. Atau kalau ada daun tanaman, cuma tanaman sirsak susah ya cari di kota. Oh, saya ada tanaman sirsak. Ada? Ya. Ada tapi belum berbuah. Baru daunnya doang. Banyak. Ya, daunnya itu coba direndam 24 jam ya, 2 hari, 2 malam. Coba direndam, Bu Ida, atau bisa juga kita blender. Ya, kita rendam. Cuma ya masih kira-kira juga itunya ya, berapa banyak. Tapi itu bisa kita gunakan juga
Kemudian ada juga hal yang sebenarnya, tapi kita bisa menggunakan deterjen. Yang gampang sebenarnya deterjen, ya. Deterjen kan dia bisa tidak seperti pestisida, ya, dia masuk ke jaringan tanaman, ya. Deterjen. Jadi kita bisa menggunakan deterjen yang dicampur dengan air, kemudian kita semprotkan dengan menggunakan hand sprayer. Kita semprotkan pada bagian tanaman atau daun tanaman yang diserang oleh kutu putih. Jadi bukan hanya tanaman cabai, ada juga tanaman lain. Bunga rose, iya. Ya, rose juga ada. Bunga rose itu sering diserang oleh kutu putih. Pakai deterjen aja, dicampur dengan air, kemudian kita semprotkan. Ya kan, masih lebih praktis. Dan itu tidak masuk ke jaringan tanaman sih. Ya, seperti itu Bu Ida, ya. Selamat malam Mbak Pendeta, selamat malam Bu Jen, ibu-ibu semua, selamat malam, salam sehat. Iya. Mau nanya ini aja nih Bu Jen, kan kalau kita mau menanam di pekarangan rumah yang kecil gitu kan, tapi pekarangan rumahnya itu tuh udah ditutup semua, sementara kalau kita mau menanam kan hanya di pinggir-pinggir pagar itu tuh kalau nggak maksimal kena pencahayaan matahari itu gimana gitu loh Bu Jen? Apakah bisa dengan pupuk POC itu tadi aja atau memang harus kena matahari? Terus yang kedua, seperti tadi kan Ibu kan sudah katakan kalau pestisida itu kan tidak bisa terbuang oleh air. Tapi kalau misalnya kita masak gitu Bu, apa pestisida itu akan hilang atau bagaimana? Ya, itu aja Bu Jen, terima kasih. Nah, kalau memang di rumah kita ya tidak ada pekarangan lagi, kemudian tidak ada cahaya matahari, ya. Cahaya matahari itu faktor penting untuk pertumbuhan tanaman. Ya, kalau kita belajar dulu di SMA atau ya untuk proses fotosintesis ya. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari atau kurang cahaya, maka tanaman itu dia akan etiolasi. Kurang cahaya dia jadi tinggi ya, panjang-panjang gitu karena kurang cahaya. Bu Jen, saya sih nggak terlalu banyak ngerti tentang ini ya, karena nggak pernah ngelakuin itu. Pernah dulu waktu saya jalan ke puncak, ada orang jualan itu yang buat hidroponik itu bibit-bibit, terus saya coba masukin di medianya, ternyata tumbuhnya kecil dan gagal. Saya udah banyak beli pot-pot kecilnya itu ternyata gagal. Akhirnya benar kayak Pak Pendeta tadi, saya akhirnya males, kayaknya saya nggak bakat deh kayak gitu-gitu. Oke, pertanyaan saya sih cuma dua. Yang pertama tadi sudah diwakili, mirip sama Bu Mary sebenarnya. Saya pernah baca kita membuang pestisida itu dengan menggunakan baking soda. Apa benar apa enggak ya? Nah, yang kedua, benar enggak tanaman, saya pernah dikasih tahu abang-abang yang suka saya beli tanaman, saya disuruh nyiram pakai sasa tanaman saya, katanya biar tanamannya tumbuh subur. Gitu aja sih Bu Jen, terima kasih. Oke, yang pertama menghilangkan pestisida itu menggunakan baking soda. Saya juga belum pernah dapat informasi seperti itu. Tapi kita lihat sendiri baking soda yang taruh di kue itu kan, yang kalau kita buat kue, mungkin fungsinya sama seperti garam kali ya. Jadi dia mengurangi kalau bagian luarnya aja, kalau masih menempel. Tapi kalau sudah masuk di jaringan, sulit ya kita untuk. Kemudian yang kedua, siram tanaman pakai sasa ya, atau MSG ya, itu MSG. Nah itu baik juga Bu untuk tanaman. Ada tapi sudah ada juga penelitian tentang anggrek ya, pada anggrek ternyata dengan menggunakan sasa ini atau MSG ini bisa membuat anggrek itu berbunga dengan lebat. Ya, itu ada benarnya karena kita tahu MSG ini juga dia kan berasal dari tebu ya. Dari tebu yang mengandung banyak gula atau karbohidrat yang menjadi sumber makanan juga atau sumber nutrisi juga untuk tanaman. Jadi itu benar, kalau itu bisa ya secara ilmiah itu bisa sudah ada yang meneliti itu dan itu benar bisa menggunakan MSG. Oke, selamat sore Pak Pendeta, selamat sore Pak Jen, selamat sore Ibu-ibu semua, Shalom. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya sih kalau pertanyaan
kayaknya lebih ke itu tadi, sama kayak ibu-ibu yang lain yang makanan yang sering kita konsumsi begitu ya. Saya suka bikin pakai lettuce, Bu. Salad. Itu kan kita hanya cuci dan makan gitu aja gitu, konsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu begitu ya. Apakah penggunaan pestisida yang dipakai untuk lettuce dengan kembang kol itu sama kadar banyaknya atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Osa. Langsung Bu Jen, silahkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Osa pertanyaannya. Ya, biasa kita suka buat salad ya untuk lettuce. Pestisida yang disemprotkan pasti sama Bu dengan kol, karena dia jenis sawi ataupun ya termasuk lettuce itu sama. Kecuali kita beli di pasar organik ya. Tapi kalau kita beli di pasar, ya bisa dipastikan juga itu menggunakan pestisida. Ya, apalagi kita makan mentah ya, walaupun kita cuci dengan air garam, Mamaline, atau tadi Bu Fris bilang pakai soda kue, baking soda atau apa itu, ya tetap ada yang sudah masuk di jaringan tanaman. Sebenarnya kalau kita nanam ya hidroponik week ya, sistem week, itu saya juga coba tapi masih kecil ya. Tadi saya ambil video, tanaman saya masih kecil-kecil Pak Pendeta yang di video, tapi tidak apa-apa. Saya juga nanam hidroponik kecil-kecilan ya. Memang kalau untuk hidroponik sistem week, jadi kita rendam dengan menggunakan sumbu ya, tidak menggunakan aliran listrik. Kalau menggunakan aliran listrik itu namanya NFT, Nutrient Film Technique. Ya itu kita butuh listrik. Kalau yang rendam itu pakai sumbu, saya juga sudah ajarkan di ibu-ibu ya. Waktu itu, ya itu bisa sebenarnya untuk tanam lettuce. Kemudian mudah sekali untuk menanamnya, mudah sekali kalau menggunakan hidroponik. Nah, kalau hidroponik memang dia menggunakan pupuk kimia, yaitu AB mix, ya itu golongan pupuk kimia juga, tapi tidak menggunakan pestisida kimia. Ya, masih lebih mending kita mengkonsumsi yang sayuran dari hidroponik itu sangat mudah dibudidayakan lewat hidroponik week. Untuk selada, untuk tanaman selada tetap ada pengaruh dari pestisida itu ya pada saat kita konsumsi itu, apalagi konsumsi mentah. Ya seperti itu Bu Osa. Memang enak banget ya kalau kita kalau buat salad ya coba-coba Bu Osa nanam, bisa nggak nanam di rumah atau bisa juga di pot-pot di kantong vertikal itu kita nanam. Iya. Oh bisa ya? Bisa. Kita tinggal pakai media tanam yang kita beli aja ya. Itu ya 20.000 berapa bisa kita tanam itu, atau di polybag kecil. Kalau nggak ada lahan, nanam aja di pagar, tinggal digantung itunya, Ada di gambar saya yang tadi di materi ada. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Jen. Selamat malam Jen, selamat malam semua. Salam sehat, hidup sehat bahagia ya. Jen, terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan, menarik dan sangat menambahkan. Hanya satu yang ingin saya tanyakan, untuk dikonsumsi sendiri ketika masa panen tadi, kalau tidak salah Ibu sempat menyampaikan bahwa tidak perlu menjaga akarnya, tapi hanya memotong daunnya saja. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika sudah panen dengan memotong daunnya tadi, lalu bagaimana untuk proses pertumbuhan selanjutnya setelah masa panen? Kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi seperti sayuran bayam atau bayam, kangkung itu bisa kita panen, nanti dia akan tumbuh lagi. Tapi tanaman yang tumbuh dia tidak segede dengan tanaman yang pertama ya, pasti dia sudah agak kecil. Tapi kalau kita untuk kebutuhan sehari-hari nggak perlu panen semua ya, bisa saja kita panen sesuai kebutuhan kita ambil. Atau seledri ya, tanaman seledri itu bisa kita panen ya kalau kita buat sup ya, sop-sopan gitu, kita punya butuh sedikit, nggak apa-apa, kita gunting aja bagian bawahnya, nanti dia akan tumbuh lagi.
Seledri bisa juga ya ditanam di polybag karena benih yang sekarang ini bisa untuk dataran rendah seperti di Bekasi ini dia bisa hidup. Walaupun memang tidak segede yang ditanam di puncak ya, tapi bisa hidup ya, maksudnya bisa bertumbuh juga dengan baik untuk tanaman seledri. Iya, ya seperti itu Bu Eka. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih Bu Jen. Ya, ibu-ibu, untuk yang masih punya pertanyaan, ibu-ibu bisa nanti sampaikan ke Ibu Jen langsung mungkin ya, pasti Bu Jen bersedia, karena melalui Zoom ini kita terbatas juga untuk konten di YouTube besok, jadi harus kita batasi pertanyaannya sampai di sesi terakhir tadi, dan sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua. Saya akan tutup dulu untuk diskusi kita, dialog kita, logika, dialog menarik dan asik untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Di kangkung ini langsung di pot, jadi kita semai di pot ya, agak banyak sedikit kita tabur. Kemudian ini ada bayam merah, ini seledri, kemudian ini bayam hijau, dan ini benih tomat yang sementara dalam persemaian. Masih ada juga ini kemangi masih pada tahap persemaian. Kemudian untuk sayuran seperti pakcoy, kemudian bayam, kangkung itu kita bisa panen ya sekitar 28 hari atau 4 minggu kita sudah bisa panen. Ini ada contoh kangkung yang mungkin tinggal seminggu lagi kita bisa panen. Ini ada jahe dia sekitar 8 bulan baru bisa panen ya. Daun kunyit ini juga bisa ya, sampai berbulan-bulan. Mari kita manfaatkan pekarangan yang sempit, sesempit apapun di rumah kita untuk menanam berbagai jenis sayuran ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Terima kasih. Selamat sore.